Halo sahabat Oge, yang pastinya kami doakan sehat selalu, lancar rezekinya, dan selalu mendapat kebahagiaan. Oke, tak perlu banyak basa-basi, klik tombol lonceng, like, share, and subscribe, supaya tidak ketinggalan updatean terbaru dari sahabat Oge. Oke sahabat Oge, seperti biasa, kami sarankan agar sahabat dapat memposisikan diri senyaman mungkin, karena video kali ini sangatlah menarik untuk kita amati tanpa men-skip video tersebut. Terima kasih. Oke sahabat Oge, kali ini ada kisah sahabat Nabi Muhammad SAW yang menghangatkan hati. Kisah sahabat Nabi ini sangat inspiratif. Selain cerita Khulafaur Rasyidin seperti Abu Bakar, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan Ali bin Abu Thalib, ada banyak kisah sahabat Nabi yang menginspirasi umat Islam. Para sahabat Nabi Muhammad SAW merupakan generasi terbaik. Mereka juga generasi yang paling memahami Al-Quran dan Sunnah, sehingga dijamin masuk surga. Melansir Uniko Gontor, Imam Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani mengatakan, sahabat Nabi Muhammad SAW adalah orang yang bertemu dengan Rasulullah SAW dalam keadaan beriman kepada beliau. Mereka yang termasuk ke dalam golongan sahabat Nabi juga meninggal dalam keadaan beriman. Yuk sahabat, oke, kita cari tahu tentang kisah sahabat Nabi yang menginspirasi. Siapa saja? Oke. Kisah sahabat Nabi yang dijamin masuk surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua orang pasti ingin masuk surga, ya. Sayangnya tidak semua orang bisa mendapatkan kenikmatan tersebut. Ada banyak tantangan dan cobaan yang mesti dilewati sebelum akhirnya ditimbang guna menentukan layak atau tidaknya masuk surga. Agar lebih paham tentang hal tersebut, yuk sahabat Oge, kita bisa mencontoh dari kisah sahabat Nabi yang dijamin masuk surga berikut ini. Mereka telah mengalami berbagai ujian keimanan selama hidupnya. Siapa saja? Yang pertama, Thal'ah bin Ubaidillah. Meski tidak populer seperti Abu Bakar atau Umar bin Khattab, namun Nabi Muhammad SAW menyebut Thal'ah sebagai sahabat yang dijamin masuk surga. Saat Islam datang, Thal'ah tidak ragu untuk menerima ajaran Rasulullah SAW dan langsung masuk Islam. Selama Rasulullah SAW berdakwah, Thal'ah ikut berjuang, salah satunya dalam peperangan. Beliau SAW menjuluknya dengan Thal'ah si baik hati, Thal'ah si pemurah, Thal'ah si dermawan. Dalam sebuah hadis, Rasulullah SAW bersabda yang artinya, barang siapa ingin melihat seorang syahid berjalan di muka bumi, maka hendaknya ia melihat Thal'ah bin Ubaidillah. Hadis riwayat Tirmizi. Yang kedua, Zubair bin Awam. Zubair bin Awam adalah sepupu Nabi Muhammad SAW dan juga salah satu di antara 10 orang pertama yang masuk surga atau as-sabiqunal awwalun. Masuk Islam sejak usia 15 tahun, Zubair sangat setia kepada Rasulullah SAW. Ia selalu berusaha melindungi Rasulullah SAW dari bahaya hingga dijamin masuk surga. Rasulullah SAW bersabda yang artinya, sesungguhnya setiap nabi mempunyai penolong atau hawari, dan hawariku adalah Zubair bin Awam. Hadis riwayat Muslim. Yang ketiga adalah Sa'ad bin Abi Waqqas. Sa'ad bin Abi Waqqas adalah paman dari ibu Nabi Muhammad SAW. Sa'ad sangat mengenal Nabi Muhammad SAW sehingga percaya dengan agama Allah. Ia bahkan langsung menghampiri beliau untuk bersyahadat saat Islam datang. Yang membuatnya dijamin masuk surga adalah kesetiaannya kepada Rasulullah SAW, terutama saat berperang. Selain kesetiaannya terhadap Islam, Sa'ad juga sangat menyayangi ibunya dan berbakti kepada orang tuanya. Meski di awal masuk Islam sempat ditentang oleh ibunya, Sa'ad tetap
mempertahankan agamanya dan bersikap baik kepada ibunya meski berbeda keyakinan. Ada kisah sahabat Nabi yang kaya raya, diterima di berbagai kalangan karena sifatnya sebelum dan setelah membawa agama Islam. Nabi Muhammad SAW memiliki banyak sahabat. Setelah Islam datang, ada banyak sahabat yang masuk ke dalam golongan konglomerat. Mereka memiliki harta kekayaan yang luar biasa. Meski begitu, mereka tidak menjadi orang yang tamak dan serakah. Bahkan, para sahabat Nabi tersebut sangat rela memberikan harta kekayaannya untuk kepentingan Islam. Siapa saja? Ayo siapa? Oke, sahabat. Oke, mari kita cek. Yang pertama, Abdurrahman bin Auf. Salah satu saudagar kaya dan dermawan yang dimiliki Islam adalah Abdurrahman bin Auf. Dirinya tidak pernah ragu untuk mengeluarkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ketika mendengar Rasulullah SAW menyebut nama Abdurrahman bin Auf sebagai salah satu sahabat yang masuk surga, ini tidak membuatnya merasa angkuh. Abdurrahman bin Auf malah khawatir akan tersebut. Kekhawatirannya datang karena ia merasa tidak layak masuk surga dan merasa bukan siapa-siapa. Padahal jasanya untuk pembangunan dan perkembangan Islam sangatlah besar. Berkat keahliannya dalam berbisnis, dirinya memiliki 3.200.000 dinar atau sekitar 6.212.688 rupiah saat wafat. Menjelang akhir hayatnya, Abdurrahman bin Auf memberikan hartanya kepada 100 orang yang mengikuti perang Badar dengan masing-masing 400 dinar. Oke. Ada yang kedua. Sahabat yang kedua yaitu Zubair bin Awam. Dirinya memiliki kekayaan senilai 57.600 juta dirham atau setara dengan 3.544.724.800.000 rupiah. Menurut Sahih Bukhari, ketika wafat, Zubair bin Awam meninggalkan aset-asetnya berupa tanah yang berada di Gabah. Ia pun meninggalkan 11 rumah di Madinah, 2 rumah di Basrah, dan 1 rumah di Kufah dan Mesir. Sahabat yang ketiga yaitu Utsman bin Affan. Dalam riwayat Al-Bidayah wa An-Nihayah disebutkan bahwa kekayaan Utsman bin Affan ketika wafat bernilai 2.942.942.750.000 rupiah. Ada pula kisah sahabat Nabi yang menarik perhatian. Para sahabat ini memiliki cara hidup yang istimewa, namun tetap menginspirasi. Oke, siapa mereka? Ayo siapa? Oke. Yang pertama, Zaid bin Harithah. Zaid bin Harithah bin Syahril atau Abu Usamah adalah salah satu sahabat Rasulullah SAW yang istimewa. Dia adalah satu-satunya sahabat yang namanya diabadikan dalam Al-Quran surat Al-Ahzab ayat 37. Penyebab turunnya ayat ini adalah karena Zaid menisbatkan namanya kepada Nabi Muhammad SAW. Namun, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dalam ayat ini bahwa anak angkat namanya tetap melekat pada ayah kandungnya. Oleh karena itu, Allah Subhanahu wa taala memuliakan namanya dengan menurunkan ayat tersebut. Selain namanya berada dalam Al-Qur'an, dirinya adalah anak angkat Rasulullah SAW, meski hanya beberapa tahun karena Allah Subhanahu wa taala melarangnya. Zaid merupakan sahabat dan juga pelayan Rasulullah SAW yang setia. Selain ikut hijrah ke Madinah, dirinya juga mengikuti setiap pertempuran dalam membela agama Islam. Ada yang kedua, yaitu Uwais Al-Qarni. Meski belum pernah berjumpa dengan Nabi Muhammad SAW,
pemuda ini menarik. Meski belum pernah berjumpa dengan Nabi Muhammad SAW, pemuda ini memiliki kisah yang menginspirasi tentang bakti kepada orang tua. Tinggal di pinggiran Yaman, pemuda ini bernama Uwais Al-Qarni. Dia adalah orang yang tidak terkenal, miskin, dan memiliki penyakit kulit. Tak ada orang yang dapat mengenalnya. Namun, dia merupakan pemuda yang pernah disebut oleh Rasulullah SAW sebagai seseorang yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan terkenal di langit. Allah Subhanahu wa Ta'ala mencintainya karena ia patuh dan menghormati ibunya yang lumpuh. Pada suatu waktu, ibunya meminta Uwais untuk mengantarkan pergi haji. Uwais tidak menolak, meski mereka merupakan keluarga yang miskin. Dengan sekuat tenaga, ia menggendong ibunya yang lumpuh itu untuk berkunjung ke Baitullah. Rasulullah SAW memuji Uwais dengan mengatakan kepada para sahabatnya yang artinya, suatu ketika apabila kalian bertemu dengan dia, mintalah doa dan istighfarnya. Dia adalah penghuni langit, bukan orang bumi. Hadis riwayat Ahmad. Yang ketiga adalah Sa'id bin Zaid. Sa'id bin Zaid adalah salah satu sahabat yang dijamin masuk surga dan memiliki keutamaan karena doanya yang mudah terkabul. Sebelum era kenabian, ia dikenal sebagai orang yang taat mengikuti agama Nabi Ibrahim alaihissalam. Ia pun tidak sujud kepada berhala dan tidak mengonsumsi sembelihan atas nama berhala. Dirinya juga tidak pernah absen dari semua peristiwa penting dan peperangan bersama Rasulullah SAW kecuali perang Badar. Demikian beberapa kisah ringkas sahabat Nabi Muhammad SAW yang menginspirasi untuk terus berbuat kebaikan dan menumpuk keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan lupa untuk mengajarkan nilai-nilai kebaikan yang dipetik dari kisah ringkas sahabat Nabi Muhammad SAW tersebut kepada sesamanya. Sekian dari saya, wallahu a'lam bishawab. Terima kasih.